Alam satu dua. Ila hadratin Nabil Mustafa wa Rasulil Mujtaba Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi al-kiram Khulafaur Rasyidin Sayyidina Abu Bakar Sayyidina Umar Utsman Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhum wa ila jami'il anbiya wal mursalin wa sahabba wal qaraba wa tabi'in wa tabi'in bi ihsan ila madinal Fatihah. ثم خصوصا إلى حضرة جميع أولياء الله من كف لقف من مشارق الأرض إلى مغربها ويمينها إلى شمالها برها وبحرها خصوصا إلى سلطان الله سيدنا عبد القادر الجيلاني ولا سب القاسم جرات البغدادي والحضرة الشباب الشبلي وإلى حضرة سبي سيد البستامي خصوصا إلى حضرة شيخ إمام رباني ولا حضرة جميع الطرق كان مكان من مشارق الأرض إلى مغربها وإلى حضرة جميع التسعة في النسي ولا حضرة سيدنا شيخ محمد خالد بن عمرو في البنغلاني كما خصوصا إلى حضرة ريحي أبي شيمة جوهر عاصل فناني وسيد محمد البرد جبيان وهي صبر مالس من كاجي مجوهر سلفاناني الفاتحة. كما خصوصا إلى حضرة روحاني جامع من حضرة المدرس بنت السلامة الدنيا وأخرى نظم من الفائزين واجعله من العلم وعلى الخير وعلى البركة والسعادة في دين الدين والآخرة واجعل هذا المجلس مجلس العلم إلى يوم القيامة بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم آمين. الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أعلم Ada pas hatam berarti ya. Ada mau hatam Maria bertasyakur apa penjara gitu. Oh, tasyakurnya kan keluar besar. Iyalah kalau benar kan. Kalau benar hataman kitabnya. Boleh kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah yang paling penting. Bismillahirrahmanirrahim. Semalam moko karya-karya weruh sapa sira. Annama satune apa barang tatamana kang nyimpen hueng ma. Annama tatamanahu hadal hadis. Annama satune apa barang tatamana kang nyimpen hueng ma apa hadal hadis iki kila hadis. Min malakil maut saking ceritane malaikat maut wa munkar dan malaikat munkar wa nakir lan malaikat nakir. Wa ghairihim lan saliyane kabeh wa manazilil akhirati lan pira-pira panggonan akhirat minal umuril mutasyabihat iku setengah saking perkara kang serupa kang samar wasfan ing dalem sifate la tariqa ora ana apa dalan iku maujud li ahadin marang wong swiji fi idraki syai'in ing dalem nemuaken swiji-wiji min ausafiha saking pira-pira sifate kabeh bil akli kalawan akal. Fayakunu maka ana sapal abdu kaula bihi kalawan iki kala umur iku mubtalan den cuba binafsil i'tiqadi kalaban hakikate i'tikad la ghairu urasa liyane. Wa inna ahla sunnah wal jamaah lan satune sapa ahlus sunnah wal jamaah iku ittafaqu padha mufakat sapa ahlus sunnah wal jamaah ala annal amwat ing atase satune pira-pira wong mati iku yantafiuna iso ngalap kemanfaatan min sa'il ihya saking usahane pira-pira wong kang urip. Min sa'il ahya saking usani pira-pira wong kang urip bi amroini kalawan perkara loro. Haduhuma utawi salah sijine amroin iku mabarang tasabbaba kang dadi sebab ilaihi marang ama apa almayitu wong kang mati fi hayatihi ing dalem uripe mayit. Pesani utai kekaping pindho iku doaul muslimin dungane wong Islam.
wastighfaruhum lan istighfari wong Islam lahu marang mayit, was-shadaqah lan sedekah, wal hajju lan haji anhu saking mayit. Wa talafu lan para perbedaan pendapat sapa ulama fil ibadatil badaniyah ing dalam ibadah kang bangsa badan. Kasomi kaya poso, washolati lan sholat, wa qiraatil Qur'an lan maca Qur'an, wa dzikri lan dzikir. Padahal mengkono sapa jumhur salaf, jumhure ulama salaf ila wusuliha ing atase sampai ibadah badaniyah. Padahal lan lunga apa ahlul bid'ah, ahli bid'ah ila adami wusuli syai'in ing atase ura sampein swiji-wiji albatatan hale mesti. La doa ura doa wala gairu lan ura saliyane doa. Wa qauluhu lan utawi ucapane ahlul bid'ah iku mardudun ditolak dil kitabih kalawan Al-Qur'an was sunnah lan hadis. Wastidlaluhu lan utawi ngalap dalile wong ahli bid'ah bi qaulihi ta'ala kalau dawene Allah taala wa inna laysa lil insani illa ma sa'a. Lan satune ora ana kadhe menungso ila angin barang saakan usaha sapa menungso. Iku madfuun ditolak. Bi annahu kalau satune sapa Allah Subhanahu wa taala iku bismillahirrahmanirrahim. Bi annahu kalau satune sapa Allah Subhanahu wa taala iku lam yanfi ura anafihakan sapa Allah intifa'ar rajuli ing ngalap kemanfaatane wong lanang bisa iya gairihi kalawan usahane saliyane rajul. Wa innamal angin pastini nafa anafiakan sapa Allah Subhanahu wa taala milka ghairi sa'ihi ing ngemiliki saliyane usahane rajul. Wa amma sa'yu ghairihi lan anapun utawi usahane saliyane rajul fawa moko sa'yun iku milkun dadi hak milik li sa'ihi kaduwe wong kang ngelakoni. Fa insya Allah kalamun kersa sapa man sapa sa'ihi ayyabdilahu yen to nyerahaken sapa sa'i hu ing ma atabahu ing sa'yun digairihi marang sakliyane sa'in. Wa insyaallah lamun kersa sapa sa'in ayyubki ayyubkiyahu ing yen to netepaken sapa kelero bene syarat jeneng apane bene syarat. Fa insyaallah lamun kersa sapa sa'in ayyubdilahu maka yen to nyerahaken sapa sa'in hu ing sa'yun ligairi marang salene sa'in. Wa insyaallah lamun kersa sapa sa'in ayyubkiyahu maka yen to netepaken sapa sa'in hu ing sa'yun li nafsi marang awak dhewe sa'in. Wa huwa lan utawi Allah Subhanahu wa taala iku lam yakul ora dawuh sapa Allah innahu satuhune kelakuan iku layan tafi ora iso ngalap kemanfaatan sapa man illa angin bima kalon barang saakan usaha sapa man. Arep memantek ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di sini penjelasannya itu tentang bagaimana semua penjelasan yang ada di dalam hadis yang sudah diterangkan sebelumnya itu menjelaskan kebenaran tentang malaikat maut, prosesnya mungkar dan nakir, serta tempat-tempat di akhirat.
itu semua termasuk bagian dari sesuatu yang mutasyabihat secara sifat. Kenapa? Karena tidak akan pernah bisa dibuktikan secara langsung. Seolah ada orang mati beli boleh. Tak tunggingan dia. Sebab itu orang mati suri katanya. Orang mati suri itu belum mati. Tidak mati. Yang sudah mati nggak ada yang kembali lagi tuh. Ada. Apa berapa beli boleh tak tunging. Jangan desa tapapak di siapa nyaman lah kalau apa. Jangan desa tapapak di Maradona deh. Maradona lu mati ya? Hah? Kan ada orang semati beli boleh patungin kok desa tapapak di Julia Perez umpama. Ya kan? Ada. Jadi sudah aja saya terangkan kalau Kanjeng Nabi yang berkaitan dengan akhirat, proses di kematian, mungkar nakir, itu termasuk sesuatu yang mutasyabihat wasfat. Kenapa? Karena la tariqa li hadin fi idraki syai'in, tidak bisa dibuktikan untuk orang yang berakal secara langsung, itu secara akal tidak bisa dibuktikan. Itu murni i'tikad itu. Gitu. Fayakunul abdu bihi mubtalan binafsil i'tikad. Maka semua hamba itu dicoba atau diberi cobaan dalam masalah akhirat itu dengan kuatnya i'tikad. Kamu yakin enggak? Kalau kamu memang yakin kepada Rasulullah, ya harus yakin pada itu kan, karena itu dibawa oleh Rasulullah dan itu bagian dari rukun iman kepada akhirat, ya, iman kepada akhirat. Loh, akhirat kan belum nyata. Akhirat belum jelas. Kita mengetahui akhirat itu dari Rasulullah. Oleh karena itu satu-satunya yang bisa diikuti itu adalah dawuhnya Rasulullah tadi. Makanya untuk orang Islam itu harus percaya, karena itu bagian dari rukun iman, begitu. Sedangkan orang Ahlussunnah wal Jamaah itu menyepakati bahwasanya orang meninggal itu bisa mendapatkan kemanfaatan dari orang yang hidup dengan dua perkara. Yang pertama adalah sesuatu yang terjadi disebabkan oleh si mayit itu pada hidupnya. Seperti si mayit pada waktu hidup mengajarkan ilmu kepada orang lain. Setelah meninggal ilmunya tetap diajarkan, maka si mayit tetap dapat pahala. Dosa ada. Dosa jariah itu ada. Nah ya, jangan lancang keterangan jadi bisa ada di fitnah. Dosa jariah aja. Karena orang Kristen itu meyakini adanya dosa warisan gitu. Kalau Islam kan nggak ada dosa warisan itu. Nah di Islam itu jadi idza mata ibnu adam in qata amalu illa min salas, diantaranya itu yang dimaksud dengan Qiyas Masyari mata sabbaba ilahil mayyitu fi hayatihi, termasuk waladun solihun yad'ulah, anak yang soleh yang mendoakan. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang sudah meninggal itu mendapatkan kemanfaatan dari doanya orang Islam, dari istighfarnya orang Islam, dari sedekahnya orang Islam, hajinya orang Islam. Makanya orang yang sudah meninggal bisa dibadalkan haji. Sedekah juga jelas. Kalau orang Islam bersedekah lalu niatnya diberikan pahalanya kepada orang yang sudah meninggal, itu jelas sampai karena ada nas hadisnya. Yang hilaf itu adalah ibadah badan. Ibadah badan seperti sholat, puasa, qiraatul Quran, dzikir, itu baru hilaf menurut Qiyas Masyari di sini. Tapi ulama jumhur yang salaf menyatakan sampai hari Qiyas Masyari wis ada bu, bukan kelasnya golongannya Firanda atau golongan Syafiq juga. Itu anak kapan itu kan baru belajar itu, baru belajar sekarang lah. Kemudian mengatakan ini nggak ada dalilnya, mau ibu cakap kayak apa? Hanya kitab itu saja.
Suruh baca kitab yang lain tidak mau. Orang Wahabi itu ciri-cirinya mereka tidak mau baca kitabnya orang Ahlussunnah wal Jamaah, tidak mau. Karena menurut mereka salah itu. Yang benar kitabnya sendiri. Beda dengan kita Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah itu semua kitab dibaca, bahkan kitabnya Syiah pun dibaca. Gitu. Sehingga informasi itu lengkap. Nah, disitulah perbedaannya. Makanya menurut Ki Hasyim Asy'ari di sini, fadhaba jumhur salaf ila usuliha. Sampai itu doanya orang-orang yang hidup kepada orang yang meninggal itu termasuk zikirnya, sholatnya. Makanya Imam Qaffal itu di dalam kitab apa itu? Apa Bujairimi, apa ya enak. Orang ngodoi sholatnya orang yang sudah meninggal gitu. Imam Qaffal menyatakan boleh gitu, mengkodok sholatnya orang yang meninggal. Kalau puasanya kan langsung diganti sama gitu, sama uang, sama bukan uang, sama beras puasanya. Terus sholatnya ada yang mengatakan boleh ya, termasuk Imam Qaffal itu. Kemudian di sini Syekh Hasyim Asy'ari ini kemudian mengajarkan kepada kita ini, wa dhahaba ba'du ahlil bid'ah. Nah, ini ba'du ahlil bid'ah. Yang dimaksud di sini orang-orang Wahabi ini yang membuat-buat hukum. Jadi di zamannya Syekh Hasyim Asy'ari yang dimaksud ahlul bid'ah itu adalah orang Wahabi yang membuat-buat hukum gitu. Mereka mengarang hukum dengan pikirannya sendiri, mengaku mengambil dari Al-Qur'an dan hadis. Padahal sebenarnya mereka itu tidak membaca Al-Quran dan hadis kecuali sedikit, itu pun terjemahan. Sehingga akhirnya wawasan mereka sempit. Hadis-hadis yang lain yang banyak tidak mereka baca, terutama yang bertentangan dengan pendapat mereka sendiri. Itu namanya picik. Tidak menerima kebenaran. Orang itu untuk mengetahui kebenaran harus menerima dari sumber-sumber yang banyak, tidak hanya dari satu sumber. Gitu. Kemudian di sini dijelaskan bahwasanya ucapan orang ahlul bid'ah itu ditolak dengan berdasarkan kepada Al-Quran dan hadis juga. Sedangkan mereka yang mengambil dalil wa in laisa lil insan illa ma sa'a, dan tidak ada untuk ini digabungkan, dan sama sekali tidak ada begitu bagi manusia kecuali apa yang mereka kerjakan. Itu ditolak kalau mereka berdalil dengan itu. Kenapa? Karena dahulunya Allah Ta'ala itu tidak menafikan manfaatnya seorang, kemanfaatan pekerjaannya seorang laki-laki kepada yang lain, kemanfaatannya gitu. Wa inna ma nafya milka ghairi sa'ihi, yang dimaksud dengan wa in laisa lil insani illa ma sa'a, lil insani lam di sini itu lil milki. Lamnya itu lil milki. Artinya tidak bisa manusia itu memiliki kecuali apa yang sudah dia kerjakan. Sedangkan kemanfaatan itu masih bisa diberikan oleh seorang laki-laki kepada orang yang lain. Tapi kalau yang memiliki hak milik itu tidak bisa dipindahkan. Gitu. Jadi laisa lil insani illa ma sa'a. Tidak ada bagi seorang laki-laki itu kecuali apa yang dia kerjakan. Tapi kalau orang lain itu memberikan kepada orang yang sudah meninggal, maka bisa, itu kemanfaatan namanya. Gitu. Nah, wa amma sa'yu ghairihi fa huwa milkun li sa'ihi. Sedangkan usahanya orang lain itu miliknya orang yang usaha. Kalau mau, dia bisa menyerahkan kepada orang lain. Tetapi kalau dia tidak mau, ya tetap diambil dirinya sendiri. Jadi saya maksudnya yang dengan ayat ini, seorang yang sudah meninggal itu sudah tidak bisa mengambil sesuatu yang lain. Kalau orang sudah meninggal,
amal itu sudah tidak bisa mengambil punyanya orang lain. Gitu. Tidak bisa kecuali kepunyanya sendiri itu. Tapi kalau orang lain yang memberikan kepadanya, itu haknya orang yang memberikan. Dayalah, ngerti. Pada nedam alakoh. Kamu kerja, kamu punya rekening, dibayar melalui rekening di bank. Setelah itu kamu berhenti yang kerja, maka kamu nggak bisa lagi ngambil gaji, kan begitu, betul? Tapi kalau ada orang lain yang digaji kemudian memberikan gajinya kepadamu, bisa nggak? Bisa. Nah, itu yang dimaksud konsep orang tahlilan kan begitu. Orang tahlilan itu ada orang meninggal, dia sudah tidak bisa beramal, wa inna laisa lil insani illa ma sa'a, tidak bisa lagi usaha. Tapi ada orang lain yang usaha, kemudian usahanya, pahalanya diberikan kepada orang yang meninggal, begitu loh. Tuh. Kan usaha itu, pahala itu kan miliknya kamu, kan gitu. Kan apa kata kamu, hak kamu akan dikasihkan kemana, gitu loh. Nah, itulah konsepnya. Nah, itu memang seperti itu konsep yang diajarkan kepada kita. Gitu maksudnya. Makanya di sini disebutkan bahwasanya Allah Ta'ala itu tidak menafikan kemanfaatannya seorang laki-laki dengan usaha orang lain. Karena apa? Karena usaha orang lain itu manfaatnya apa kata orang yang usaha. Mau diberikan ke orang lain iya, mau diambil sendiri boleh. Nah gitu loh. Dan Allah SWT tidak bersabda, tidak berfirman, innahu la yantafi'u illa bimasa, tidak bisa mengambil kemanfaatan kecuali yang diusahakannya sendiri. Allah tidak bicara begitu. Tetapi Allah Ta'ala menyatakan bahwasanya yang menjadi milik manusia itu tidak ada kecuali yang dikerjakannya sendiri. Gitu. Laisa lil insan, tidak ada bagi manusia itu kecuali sesuatu yang dia kerjakan. Gitu. Nah itu mantek namanya itu. Mantek itu. Nah makanya ngaji mantek itu penting. Karena mantek itu proses berpikir. Sehingga kamu tidak salah memahami sesuatu. Jadi kalau ada perintah dengan gurunya besok pakai baju merah. Terus kamu pakai baju biru, salah nggak? Salah. Tapi kalau ada perintah besok jangan pakai baju merah, terus kamu pakai putih, pakai biru, bisa benar nggak? Benar semua itu nanti. Itu loh. Makanya penting mantek itu, biar berpikirnya itu tidak salah. Di sini Allah Ta'ala itu menyatakan bahwasanya tidak ada bagi manusia itu kecuali apa yang dia kerjakan. Bukan berarti Allah Ta'ala melarang orang lain memberikan kepadanya, enggak. Tapi dia itu mendapatkan apa yang dia kerjakan, begitu. Nanti kalau ada orang lain memberikan, ya dapat saya bagi, saya apa yang orang saya beri. Nah, gitu loh. Nah, itu maksudnya di sini untuk menjawab orang-orang Wahabi yang menggunakan dalil ini. Nah, inna laisa lil insani illa ma sa'a. Itu dianulir, bukan dianulir, itu dikonter. Nah, dengan pendapatnya Syekh Hasyim Asy'ari di sini bahwasanya kalau secara mantek itu tidak menafikan orang memberikan pahala kepada orang lain. Gitu. Tetapi orang yang sudah meninggal itu tidak sudah ya dia mendapatkan apa yang dia kerjakan. Lo nanggung dosen orang boleh, ben lo bisa tambah gencer. Tapi ayat ini juga dinasah dengan hadis tadi itu. Idza mata ibnu adam in qata amalu illa min salas, ada ilahnya di situ. Itu namanya nashul kitab bil hadis bis sunnah. Menasah kitab dengan as-sunnah. Gitu. Bukan nasah itu namanya. Apa namanya itu? Bukan nasah itu. Apa namanya? Kalau pakai ngusul dulu lah. Nah, kalau nasah itu kan menghapus. Gitu. Tapi itu ya bisa dianggap sebagai pengecualian.
pengecualian. Jadi kadang di Al-Qur'an begini lalu dikecualikan melalui hadis Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di situ maka menjadi hatam ini. Ini sudah penutup. Wa hadza lan utawi iki ku akhirul kitab, akhiri kitab. Wallahu a'lam, wallahu ta'ala Allah iku alamul wa ngawur bisawab kalawan kebenerani. Wa ilaihi lan marang Allah al marja'u utawi panggonan balik wal maaf tegese balik. Wa huwa lan utawi Allah iku hasbi adat kang nanggung lan nyukupi ingsun wa ni'mal wakil lan iku sak bagus-bagus adat kang dadi wakil. Wala haula lan ora ana padha ya wala quwatan ora apa kekuatan iku maujud illa billahil aliyil azim angin kalawan pertolongane Allah al-ali kang luhur al-azim tur kang agung. Wassallallahu lan muga-muga paring shalawat sapa Allah taala ala sayidina ing atase Gusti kita Muhammadin Kanjeng Nabi Muhammad wa ala alihi lan ngatasi ahli-ahli ni Kanjeng Nabi wa ashabihi lan sahabat-sahabat Kanjeng Nabi tabi'in lan wong kang manut Kanjeng Nabi wa tabi'in wong kang manut tabi'in lahum muga-muga marang sak kabehane tabi'in ashabihi alihi bi isanin wa tabi'ina lahum lan wong kang manut tabi'in lan wong kang manut tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin muga-muga tetep marang sakabehane bi ihsan kalon kebagusan ila yaumiddin tumeka marang dina kiamat walhamdulillahirabbil alamin lan utawi segalane puji iku lillah kadhe Allah rabbil alamin pangerane alam hatam capuk hatam jadi kita pes telu tahun seminggu sekali insyaallah napa baca bahasaan lembel sehari hatam napa baca bahasaan lembel sehari hatam ya bismillahirrahmanirrahim ya apa lagi hataman bila hataman lagi la atur nang anyar aja depak langsung hatam. Kembali ke jangan hede seboyong jo ngaji lo sampai hatam. Laruat aja. Kalau sampai hatam rogi. Hatam, yang hatam itu artinya ditutup karena selesai. Tamat itu sempurna. Daya. Hari bisa ke pidato. Bisa buat pidato. Arya karyanya kayak si Mas Ari. Yang Indonesia Ari ulama nomor 1 ria. Karena pendiri Nahdlatul Ulama. Aja penting bikol ngafiran dabi kalau safik jua. Manjen akan nabi dan jua. Yalah karong kuan. Celah kan lagi buru ngaji ke siapa? Sana tuh tanya akin heda mengeluar hadis sana tuh dari dimah. Lo kira sembuh? Gak mungkin sambung, mereka menafsirkan sendiri itu. Nah, kalau agama ditafsirkan sendiri itu emangnya kamu siapa? Akar Kanjeng Nabi itu bisa nafsir akidah bunuh Gusti Allah bantu malaikat Jibril. Nah gitu, makanya orang senora Wahabi itu rugi, goblok lah menurut saya. Ikut sesuatu yang gak jelas, meninggalkan sesuatu yang jelas begitu. Mereka sering ngomong ikut Al-Quran, ikut hadis. Quran yang mana, hadis yang mana? Wong mereka tidak punya sana gitu. Wong pendapat mereka ditafsirkan sendiri. Gitu. Ditafsirkan sendiri. Makanya sering beda antara Albani sama Utsaimin itu beda pendapatnya. Wahabi itu. Termasuk siapa nyamannya? Syafiq ya. Siapa nyaman saya? Yo ajang gua anggap di kecuali Firanda aja lo ajang gua. Pes janggo lo tanggo. Siapa nyaman yo? Sama halal bojo jo siapa yo? Ya, tak boleh sama halal bojo jo. Serukun bajang rukun wudu berdua jo. Siapa jo? Fardhu wudu berdua siapa nyaman? Ya juang. Siapa fardhu wudu berdua jeneng Quran le jelas. Idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydikum ilal marafiq wa amsahu bi rusikum. Minimal pampak bisa berdua. Itu kuat memang. Tauhid dasar tafsir KTB.
Itu bisa toro. Ya lo getong make mama gufron bisa toro yo. Magela helap. Saya enggak lo nyale. Soalnya mama gufron tuh mungkin lagar jadab tapi magela jadab ya menurut pendapat TV. Tapi barang aneh dia bisa toro. Gitu. Betul itu. Orang-orang yang ikut, mohon maaf nih, orang-orang yang ikut Wahabi itu kalau dilihat, kalau kamu kumpul wajahnya gelap. Petengmu aja ada nur sekali. Saya nggak buat-buat. Enggak lo bengo, ompun. Mau aja peteng kan. Sana bolong peteng. Bukan hitam. Kalau hitam itu warna. Itu gelap tuh nuansa. Gitu. Memang mungkin karena benci ke orang terus. Pak orang ini bid'ah, ini syirik. Polen itu muncul aura semacam bukan hitam, gelap, kegelapan. Saya alhamdulillah itu bisa membedakan orang Kristen itu saya bisa membedakan. Ini Kristen, ini Islam. Itu saya bisa membedakan. Walaupun enggak jelas begitu enggak. Tapi kalau jalan ketemu orang di plaza ini Kristen ini. Oh ini Islam. Saya tahu. Orang kadang lambang komon morok yo nak nabi nengko tahu sehet bisa lo headnya. Kene cilik marek headnya. Marek head itu mau. Karena wajahnya orang head itu dia nggak sholat sehingga gelap, ada aura kegelapan gitu. Walaupun orangnya kuning, tapi ada kegelapan yang terbaca. Makanya ada mau jemaah sepuja engkau bisa tahu karena ada aura yang muncul. Gitu. Yang orang Wahabi itu terus terang kemarin tuh kan ada acara penyerahan sertifikasi itu kan ada dari sekolah Wahabi namanya sekolah Imam Syafi'i kalau tidak salah atau sekolah itu gelap loh bukan petang gelap orang ngerejangko mungkin karena hatinya gitu. Rata-rata orang Wahabi itu dibekali kebencian kepada orang lain. Ada kebencian. Artinya kepada yang bukan kelompoknya dia benci. Coba. Kalau kita Ahlussunnah wal Jamaah kan tidak seperti itu. Walaupun bukan kelompoknya, yang penting dia tidak menyerang kepada kita. Kita tidak benci. Gitu. Kita tidak benci. Karena di Al-Quran seperti itu. Rasulullah SAW itu pernah dinasihati oleh Allah Ta'ala, in kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik. Karena Rasulullah itu ketika ada di dalamnya ada orang bertamu, Rasulullah itu tidak suka ke orang itu. Rasulullah itu wajahnya kemudian kadibaji gitu. Dia Allah Ta'ala langsung ditegur. Itu akhlak dalam Islam. Sebenci apapun kamu kepada orang lain, tolong jangan ditambahkan begitu. Jangan ditambahkan. Penting itu namanya manajemen emosi. Begitu. Jangan ditambahkan. Dan itu kalau kamu petarung itu paling bahaya itu. Siapa mau sonekan si selok teman nangis jo. Saya gelek tok jo. Saya kene jo sama Sojiro saya sama. Sojiro Sota sama. Nah, jo, selok teman lu ketel emosi ini ya. Itu bahaya itu malah. Kalau orang itu masih bisa menangis, itu masih bisa dibaca. Tapi kalau sudah nggak bisa menangis, itu sudah bahaya. Soalnya gila itu sudah. Gila. Bahaya itu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Makanya kamu kalau susah nangis. Kalau susah silahkan jangan ditahan. Gitu. Oh, kamu yang patah hati, udah nangis saja. Jangan pura-pura senyum lah. Jangan munafik. Sudah nangis saja. Daripada kamu nanti gila kan begitu. Sudah nangis saja gitu. Ya. Ya kan? Iya, aduh. Saya tenang TikTok kok meniko kan tentang selingkuh apa deh ya. Bodoh saya selingkuhin di pacar ngamuk deh. Itu biasa. Tapi mau selingkuhin di pacar pak gila. Aja lo bisa becek boleh. Lo bisa becek bisa. Lo bisa sepora aja. Enggak ya.
Maka waspadalah itu kepada orang-orang yang ketika disakiti dia tertawa. Bahaya itu. Iya. Bismillahirrahmanirrahim, jangan suka menyakiti orang itu. Tapi bukan berarti kamu harus setia kalau belum waktunya. Enggak harus. Kenapa? Karena semua orang berhak memilih yang terbaik buat dirinya. Tuh, kalau memang nggak bisa komitmen, si cowok umpamanya nggak bisa diajak komitmen. Ngapain? Ditunggu, kan gitu. Tuh, enggak, ini penting. Jadi selama tidak ada komitmen yang diakui secara adat atau secara agama, ya jangan berharap seseorang itu setia, begitu, jangan. Kamu tuh tidak boleh kemudian menganggap pacar saya ini selingkuh, dia itu salah ke saya. Bukan, kamu yang salah. Kenapa? Kenapa kamu nggak becus mempertahankan pacarmu itu? Loh, betul itu. Ya kayak tadi filosofinya, semua orang berhak mencari kebahagiaannya. Kalau memang nggak ada komitmen, bukan tunangan, masih belum suami istri apa, kamu ngarep setia, dari mana bisa datang setia itu? Makanya di TikTok itu ada perempuan yang gila karena pacarnya menikah dengan orang lain. Ya, itu kalau menurut saya si cowok nggak salah itu, karena sama-sama nggak ada komitmen, gitu, nggak ada komitmen. Tapi mau pas sampai gila itu menurut saya mungkin dulu edwoi pi pacaran, edwoi san lo cinta apa cinta aki, merenges aja, masa ya sing benih santri Darul Hikmah lok bisa santri Darul Hikmah lok medas dengan dia. Maksudnya benih lok medas apa ya, masalah seperti itu nggak akan masuk ke hati lah kalau anak Darul Hikmah itu, karena kita nggak didesain untuk cengeng begitu. Biasa itu, patah hati bukan sifatnya lelaki. Ngapain? Kamu patah hati itu nggak ada gunanya. Apakah dengan menangis dia akan kembali? Kalau memang itu nggak akan kembali, sia-sia, kenapa kau alirkan air matamu yang mahal itu? Lebih baik energi kemarahanmu itu dibuat untuk mencari ganti yang lebih baik. Ya, ngerti. Saya sarankan buat anak-anak yang patah hati, nih, nanti kamu cari pohon. Suara bunuh diri. Ya enggak, kamu cari pohon yang ada tangkainya, itu ditulis nanti muzdawajat ya. Muzdawajat itu baduhin ba'dal wauha, lalu tulis nama orang yang meninggalkanmu itu mama ba'dal wauha Nur Hasanah. Setelah itu kamu ambil pisau, kamu niat, saya memotong cintaku dari Nur Hasanah, langsung potong itu. Nanti hatimu akan lepas itu dari perasaan itu. Ya, kita anak Darul Hikmah itu punya alat seperti itu untuk melupakan orang, melupakan orang yang apa yang kita cintai, yang mengkhianati atau apa. Ngapain ditangisin? Potong aja itu hatinya. Potong hatimu itu, potong itu, ya, potong. Kita itu
santri Darul Hikmah, rumahnya hikmah, ilmu hikmah itu. Ya, ngerti? Ingat ya, ingat. Cari daun ya, pohon berderancang jo. Pangalak pulpen heda sepidol toles neng dauna. Baduhin. Coba jampo pesan ba adal wau ha patolesnya mana Nur Hasanah marejia ngalak todi langsung engkau niat mepegak tangate dari Nur Hasanah des langsung lagi elang nangaten je lopah dari Nur Hasanah tuh. Yo, penting itu, gampang itu. Ya. Termasuk kalau kamu punya cewek yang sangat cinta ke kamu, kamu gak bisa bersama dia, kamu pingin cewek lain, ya kamu potongin lah cintanya dia biar dia gak mikirin kamu terus gitu. Ngerti? Ngerti? Ya. Atau kamu besok punya anak, anakmu umpamanya terjebak dalam masalah cinta seperti itu, potonglah hatinya tuh biar lupa ke pacarnya gitu. Nyaman jadi langsung muka praktek perdukunan khusus menghilangkan rasa cinta di hati. Nah, gitu. Yo, itu ilmu itu sama kayak orang sakit gigi, pakut dina tes, beres. Itu sama kayak itu, sama itu, langsung motong begini. Nah, gitu loh. Adzan dulu. Adzan dulu.